satu tokoh besar yang merupakan tokoh madhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa sebenarnya sosok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini? Imam Syafi'i ini ada kemiripan dengan beberapa imam yang lainnya. Di antaranya bahwa dia ditarbiyah oleh ibunya, karena Imam Syafi'i itu terlahir yatim, sama dengan Imam Ahmad. Dan rata-rata para imam, mereka ditarbiyah oleh orang tuanya, maksudnya oleh ibunya. Lah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berjumpa nasabnya dengan nasab Nabi pada Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Hashim dan juga Al-Muttalib. Kalau Nabi SAW itu nasabnya sampai kepada Hashim. Tapi kalau Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Al-Muttalib, tapi sama-sama ketemu di Abdul Manaf. Artinya Imam Syafi'i itu masih ada kaitan dengan Ahlu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih masuk pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa di kakek buyutnya Rasul, Abdul Manaf. Akan tetapi walaupun Imam Syafi'i jalurnya sampai kepada Abdul Manaf, kita tidak mengenal bahwa dia seorang ahli bait. Yang kita kenal dia adalah seorang imam besar, imam cerdas, bahkan dikatakan mujaddidul ummah, pembaharu umat. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali ada orang-orang yang memperbaharui agamanya. Maka 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibnu Idris, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kisahnya? Di mana lahirnya? Bagaimana belajarnya? Bagaimana pujian ulama kepadanya? Bagaimana dia menjadi alim ulama besar? Dan bagaimana wafatnya, kemudian bagaimana tersebar madhabnya? Imam Syafi'i radhiyallahu an, menurut pendapat yang kuat, lahir pada hari Jumat, dan itu adalah Jumat terakhir daripada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah nama beliau An-Nu'man ibn Thabit ibn Zawta, salah satu ulama pendiri mazhab. Beliau lahir di Irak, wafatnya di Irak. Dan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tempat lahirnya Imam Syafi'i, terdapat 4 pendapat ulama. Yang pertama menyatakan Imam Syafi'i lahir di Gaza, atau ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, dan ada yang menyatakan beliau lahir di Yaman, ada yang mengatakan beliau lahir di Mina. Akan tetapi pendapat yang kuat, Imam Syafi'i radhiyallahu an lahir di kota, di kampung, di desa namanya Gaza. Gaza ini di Palestina. Kemudian beliau sesudah wafat ayahnya dibawa oleh ibundanya beliau ke Asqalan. Di situ di dalam Asqalan ada suku ibundanya beliau, Al-Azd. Karena kalau anak yatim dekat dengan keluarganya, dengan sukunya, dia pasti akan terjaga. Kemudian dibawa ke kota Makkah. Usia Imam Syafi'i pada waktu itu adalah 2 tahun. Mulai Imam Syafi'i tumbuh dalam taat kepada Allah.
Beliau mulai menghafal Quran pada usia 7 tahun kepada qurra, ulama-ulama qiraat di Makkah. Kemudian sesudah itu beliau menghafal sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah, usianya beliau 9 atau 10 tahun kepada ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah. Kemudian beliau belajar bahasa Arab, mendalami bahasa di suku namanya Hudzail. Kemudian beliau belajar fikih kepada imam-imam di masa beliau seperti Imam Khalid ibn Muslim Az-Zinji di kota Makkah, dan seperti Imam Malik di kota Madinah, Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani di Irak, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, dan murid-murid daripada Imam Al-Laits ibn Sa'ad, salah satu ulama Mesir. Istrinya beliau, istri atau Imam Syafi'i radhiyallahu an, cuma memiliki satu istri. Istri beliau namanya Hamdah binti Nafi' ibni Anbasah binti Amr ibni Uthman ibni Affan. Ini istri Imam Syafi'i radhiyallahu an. Anaknya beliau memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama namanya Muhammad Abu Uthman, dan yang kedua namanya Muhammad Abul Hasan, dan yang perempuan namanya Zainab dan Fatimah. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, menghafal sunnah hadis Nabi usia 9 atau 10 tahun. Kemudian beliau mulai menghafal Muwatta Imam Malik pada usia beliau 10 tahun. Di antara usia 18 dan 20 tahun, Imam Syafi'i radhiyallahu an pergi ke kota Madinah agar beliau belajar kepada Imam Malik ibn Anas. Siapa yang tidak mengenal Imam Malik? Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, sampai dikatakan la yufta wa Malik fil Madinah. Jangan ada yang sekali-sekali berani berfatwa sedangkan Imam Malik hidup di kota Madinah. Saking luas ilmunya Imam Malik, saking mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau di dalam kendaraan, Imam Malik ditanya tentang hadis, lalu dia menyampaikan harus turun dari kendaraan, duduk, berwudu, bersuci, baru beliau menyampaikan hadis, dan tidak menyampaikan hadis dalam keadaan terburu-buru radhiyallahu an. Bahkan kalau menyampaikan hadis Nabi, beliau mandi menggunakan pakaian yang rapi, beliau menggunakan parfum, baru duduk menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik termasuk orang yang mengagungkan hadis Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya sengaja meminjam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ada kitab tentang hadis dan sekaligus kitab fikih dalam mazhab Maliki. Kata Imam Syafi'i apa? Karena Imam Syafi'i anak yatim, tidak memiliki uang untuk beli kitab dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan, aku pinjam kitab Muwatta Imam Malik dari seseorang dari kota Makkah, lalu aku menghafalnya dalam waktu 9 malam. 9 malam sudah hafal kitab. Dan dia mengatakan apa? Semoga Allah memperbaiki urusanmu. Aku ini orang matlabi dari Bani Abdul Muttalib. Dia kasih tahu bahwa nasab saya bersambung dengan Rasulullah. Dilihat beberapa saat oleh Imam Malik. Kemudian beliau bilang apa? Masmuka, siapa namamu? Qultu Muhammad, nama saya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, dan jauhi maksiat, karena engkau akan mendapatkan posisi dalam agama yang bagus. Pertama kali dilihat, nampak langsung. Thumma qala na'am wa karamah. Kemudian nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan apabila esok hari kamu datang dan bawa orang yang membacakan kitab untukmu. Kata Imam Syafi'i apa? Aku yang baca nanti. Kemudian Imam Syafi'i esok hari datang dan dia mulai aqra zahiral kitab wal kitabu fi yadi. Imam Syafi'i baca sambil tutup kitabnya, bacain hadisnya. Loh, terus Imam Syafi'i membaca, kemudian Imam Malik bilang apa? Terus tambahin, terus tambah, dan diselesaikan dibaca dalam beberapa hari. Kemudian Imam Syafi'i menetap di kota Madinah belajar kepada Imam Malik, dan Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, dan usia Imam Syafi'i pada waktu itu 29 tahun. Sesudah wafat Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Makkah belajar lagi. Kemudian beliau rihlah, lakukan perjalanan ke Yaman, negeri Yaman,
Kemudian beliau belajar di Yaman kepada Mutarrif ibn Mazin as-San'ani dari Amr bin Abi Salamah, sahabatnya, imam besar namanya Imam Al-Auza'i di negeri Syam, dan dari Yahya ibn Hassan, sahabatnya Al-Laits bin Sa'ad, imam Mesir, imam orang-orang Mesir waktu itu, salah satu ulama faqih. Kemudian beliau pergi rihlah ke Irak. Kirim ke Irak. Apa kata ibunya? Nak, berangkatlah kau menuntut ilmu jihad di jalan Allah. Kita ketemu nanti di akhirat saja. Imam Syafi'i ke Madinah lalu berangkat ke Irak. Di Irak tuh Imam Syafi'i bukan setahun 2 tahun, karena takut pulang ke rumah nggak berani, karena belum dipanggil sama ibunya. Di Irak menjadi orang alim besar, sehingga setiap rombongan dari Irak haji, ibunya Imam Syafi'i datang ikut haji juga. Suatu ketika ada halaqah besar di Masjidil Haram, ada seorang alim besar dari Irak sebentar-sebentar berkata, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu bingung, siapa Muhammad bin Idris itu? Akhirnya ditanya, ya Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Sang Syekh dengan penuh kebanggaan, dia adalah guruku, seorang alim yang ada di Irak, asalnya dari Mekah ini. Ibunya kaget, ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Akhirnya dihormati ibunya Imam Syafi'i. Terus apa pesanmu untuk Syafi'i? Pesanku untuk Syafi'i, kalau memang Syafi'i pengen pulang, Syafi'i boleh pulang. Baru disampaikan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Syafi'i boleh pulang. Dulu janjinya ketemu di akhirat. Artinya sudah tidak harapan ketemu di dunia, kayak gitu. Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i, langsung bergegas Imam Syafi'i pulang. Karena Imam Syafi'i itu kiai gede, sehingga syairnya Imam Syafi'i itu kalau dibawa ke Mekah langsung tersebar ke penjuru dunia. Akhirnya Imam Syafi'i waktu mau berangkat pulang, orang-orang yang sudah mencintai Imam Syafi'i memberikan kekayaannya. Ada yang ngasih 3 onta, 1 onta. Ini bayangkan se-Irak. Jadi Imam Syafi'i punya ratusan onta pulang, dengan isinya sekaligus di punggungnya onta. Imam Syafi'i bingung, dikawal oleh beberapa santrinya ngikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pulang dengan kekayaan. Lihat, carinya rizki, carinya duit, carinya ilmu, tapi pulang dikasih kekayaan. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh santrinya untuk mengetuk pintu ibunya agar memberikan kabar bahwasanya Imam Syafi'i sudah dekat. Dan memang begitu disunnahkan, kalau kita mau pulang itu kita memberikan kabar agar yang di rumah mempersiapkan, jangan bikin kejutan. Memberi kabar. Setelah diketuk pintunya, menjawab ibunya, siapa ini? Saya muridnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i sudah di tapal batas kota Mekah dan dia sudah mau masuk. Ibunya bertanya, Syafi'i bawa apa? Dengan penuh kebanggaan muridnya Imam Syafi'i bercerita, Imam Syafi'i membawa ratusan onta. Ditutup pintu, aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah. Ini bawa onta banyak, marah ibunya. Aku nyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari duit, bukan cari onta. Akhirnya sampaikan Imam Syafi'i, gemeteran dia nyampaikan, ya Imam Syafi'i, ibumu marah. Kenapa? Ibumu bertanya Syafi'i bawa apa? Terus, ya aku bercerita kamu bawa onta yang banyak. Salah kamu, jangan ngomong begitu. Baik, sekarang aku panggil warga Mekah. Semua ontanya, hartanya dibagikan kepada semua penghuni Mekah. Yang ada hanya kitab saja. Sampaikan kepada ibuku, dikentuk, siapa ini? Aku murid Syafi'i. Kenapa? Ontanya Syafi'i sudah dibagikan semuanya, yang tertinggal hanya kitabnya saja dan ilmunya. Ya sudah, kalau begitu Syafi'i aku tunggu. Allah. Ada 2 hikmah. Yang pertama, ibu yang baik itu tidak menjadikan anaknya sapi perah untuk cari duit. Itu loh, ibu yang benar. Yang kedua, kalau ibu ngelepas anaknya sukarela, ditemukan lagi oleh Allah di dunia. Lihat, rela, padahal ibunya Imam Syafi'i ngelepas anaknya, nak ketemu di akhirat. Loh, pol-polan ini. Jadi mondok baru 4 tahun, sudah lama. 3 tahun sudah lama. 18 tahun saya mondok itu. Jadi ternyata tidak ada yang kurang. Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i melepas anaknya karena Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Kalau ibu melepas karena Allah, bakal dikembalikan, bakal dipertemukan di dunia dan di akhirat.